Selamat malam semuanya. Romo akan berbicara. Wahyu pasal 20. Dibuka dulu Wahyu pasal 20. Bisa ditayangkan, Mas. ya. Mbak Dewi tenang, dikuasai dirinya, ya. Jangan kalau begitu jangan langsung berdiri, ya. Jadi biarkan duduk dulu tenang. Seperti sondang tuh seperti itu. Dia tenang dulu, baru nanti beberapa saat biar dia berdiri sendiri, begitu ya. Wahyu pasal 20, perhatikan. Romo akan berbicara kepada saudara tentang tim yang dari timur. Judulnya apa? Dibaca dulu ini. Mana anak saya, Aga mana? Wahyu pasal 20. Perhatikan ya, Wahyu pasal 20 diperhatikan semuanya supaya saudara paham ya. Judulnya Kerajaan 1000 tahun ya. Kalau di skemanya Romo, skema kitab Wahyu 1000 tahun damai ya. Dibaca ayat pertama. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga. Aku melihat seorang malaikat turun dari surga. Dibaca Wahyu pasal 10. Ditinggalkan dulu, masuk Wahyu pasal yang 10 ayat 1. Kitab terbuka, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga. Ya, jadi kemudian kembali ke Wahyu pasal 10, Wahyu pasal 20. Kalau Wahyu pasal 10 tadi dikatakan apa? Malaikat yang kuat turun dari mana? Dari surga. Kemudian Wahyu pasal 20. Aku melihat seorang malaikat turun dari surga. Ya, terus memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ya, yang turun dari surga itu seorang malaikat ya, turun dari surga memegang anak kunci jurang maut. Saudara tahu apa itu jurang maut? Itu neraka yang kekal ya. Dia memegang ya kuncinya dan suatu rantai besar di tangannya. Rantai apa ini? Rantai itu berbicara alat pengikat yang kuat ya. Rantai besi. Kalau di penjara waktu para bopo-bopo, para nabi dan para rasul di penjara, mereka dirantai pakai apa? Besi yang apa? Besar ya. Kemudian ayat yang kedua, ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Iya, ia menangkap naga, si ular tua itu. Si ular tua ya, yaitu iblis dan Satan. Si ular tua itu kalau kita baca Wahyu pasal 12. Ya. Ayat yang kedua. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Langsung ayat ketiga. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ya, di dalam Wahyu pasal 12 ya, di sini ada 2 tanda. Yang ayat pertama berkata satu ya, tanda besar di langit, yaitu seorang perempuan berselubungkan apa? Matahari. Kemudian rembulan di bawah kakinya sebagai alas kakinya, 12 bintang menjadi apa? Mahkotanya. Kemudian ayat 3, masih ada satu tanda lain di langit, yaitu naga merah padam. Bertanduk berapa dia? 7. Berkepala 7, bertanduk 10. Dan kepalanya ada berapa? 7 mahkota. Kalau tiba-tiba binatang ini muncul, naga ini muncul di kamar saudara, kira-kira bagaimana?
Hah? Tiba-tiba lampu gelap, ya cuma ada remang-remang, muncul naga merah. Berkepala berapa? Hah? Berkepala 7, tanduknya berapa? 10. 5 di depan, 5 di belakang. Kemudian mahkotanya 7. Mahkotanya naga ini apa mahkotanya? Saudara tahu enggak? Tahu enggak? Kalau perempuan tadi mahkotanya apa? Bintang. Kalau naga ini mahkotanya apa? 7 mahkota itu apa? Itu berbicara sesuatu tabung yang berisi racun yang mematikan, ya. Jadi dia bentuk apa? Dia seperti, kalau saudara ini Romo dapatkan dari Bapak Mikael berkata bahwa tanduknya itu yang berisi racun yang mematikan, itu bentuk tabung itu seperti bentuk buli-buli, tetapi seperti apa? Dia seperti bintang. Berarti dia ingin menyamai siapa? Perempuan. Tetapi bintangnya itu bukan 5, tetapi dia berapa? 7. Kalau bintang itu apa namanya itu berapa? 5 sudutnya. Kalau ini dia karena dia berbentuk buli-buli, dia cuma ada 4, tapi dia seperti bintang. Ya, jadi saudara pahami, ya. Dengan demikian, Wahyu pasal yang ke-20 kita baca ulang. Ya, ayat yang kedua dibaca ulang lagi. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Ya, jadi diikat. Naga merah yang Wahyu pasal 12, kemudian naga iblis atau Satan di Wahyu 20 itu pribadi yang sama. Cuma dia berubah kulit. Bahasa Jawanya apa? Melungsungi, ya. Dia kekuatannya semakin kuat, bahkan sempurna. Tujuan dia muncul di Wahyu pasal 12, tujuannya apa? Menyeret sepertiga hamba-hamba Tuhan, ya, umat pilihan Tuhan. Saudara, Romo ingin menyampaikan kepada saudara, saudara pernah menangkap ular? Pernah. Bisa tidak ditangkap dengan cepat? Ini bukan ular murni, tetapi ini adalah manusia, perpaduan manusia dengan ular. Ya, saudara, anak kecil Kristen, halaman manusia dengan ikan itu namanya apa? Yang disenangi anak-anak itu apa? Ikan duyung atau putri duyung. Tapi kalau ini manusia, perpaduan manusia dengan naga. Rekayasa genetiknya itu jauh sebelum saudara lahir ke bumi. Rekayasa genetik ini sudah terjadi waktu Bapak Adam masih di bang roh. Berarti dia rekayasa genetik ini sudah ada sebelum manusia diciptakan di Taman Eden. Berarti usianya sudah tua atau belum? Allah itu penuh dengan misteri. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Kalau di dalam Roma dikatakan ibadahmu itu harus arahnya kepada Gunung Sinai, Tuhan berbicara kepada Israel. Tetapi Rasul Paulus, ya, melihat ibadah yang lebih disempurnakan, yaitu Ibrani pasal 12 ayat berapa? Ayat 22-23. Apa itu? Ibadah yang seperti apa? Kumpulan apa? Coba Ibrani pasal 12 ayat 22-23 dibaca. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ya, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Terus ayat 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Ya, jadi kumpulan Bukit Sion itu berisi apa saja? Dari ayat 22 dan 23 ini, kumpulan Bukit Sion, ibadah Bukit Sion, kumpulannya itu yang dilihat oleh Rasul Paulus pada saat dia naik ke surga tingkat 3. Jadi ini pengalaman roh. Waktu Rasul Paulus naik ke apa? Surga tingkat
Surga tingkat 3 itu berbicara soal apa? Ruang maha. Pada saat dia masuk, mendekati, Tuhan membawa dia ke tatanya Allah. Dia melihat suatu kumpulan ibadah yang sangat meriah, yang terdiri dari apa? Allah di tengah-tengahnya, kemudian para malaikat, kemudian siapa lagi? Ya, orang-orang kudus yang namanya terdaftar dalam kitab kehidupan, dan orang-orang yang jiwa rohnya sudah sempurna. Kalau begitu, saudara masuk bilangan yang mana? Berarti manusia yang hidup itu adalah orang-orang kudus, ya, orang-orang yang kudus, yang namanya sudah terdaftar dalam kerajaan surga. Jadi nama saudara itu sudah terdaftar di kerajaan surga. Kemudian himpunan itu selain Allah, para malaikat, orang hidup itu yaitu orang-orang kudus. Kalau lebih spesifik sebagai sang sutradara, Tuhan berkata bahwa itu adalah ratu ngiras imam. Kemudian roh-roh orang benar yang sempurna itu siapa? Selama manusia ini masih di bumi, dia tidak akan sempurna. Tetapi setelah dia di surga, maka jiwa rohnya itu berbicara soal orang-orang yang mati di dalam Tuhan, yang dulunya mereka ada di pangkuan Bapa di Abraham, kemudian masuk ke surga. Kalau sekarang mereka di kapal, ya. Jadi ini yang dilihat Rasul Paulus, bukan dilihat dengan mata yang jasmani, tetapi dilihat dengan apa? Pada saat jiwa rohnya dibawa ke surga. Jadi masalah rohnya datang sebagai malaikat sang surya, Rasul Paulus itu justru di dalam perjanjian baru dia mengawali apa yang tertulis, menggenapi apa yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 34, ya, 33 atau 34. 31 dimulai, coba dibaca. Ya, jadi Rasul Paulus ini penggenap pertama di dalam perjanjian baru. Tadi apa? Yohanes ayat 31. Yohanes 3 ayat 31. Ayat ini sudah ada sejak Alkitab ada. Perhatikan baik-baik. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Pertama sekali firman ini menunjuk kepada siapa? Yohanes pasal 1, ya. Tapi kalau berhenti kepada Yohanes pasal 1, yaitu siapa yang dari atas itu siapa? Firman Allah. Firman Allah itu menjadi kalau berhenti hanya sampai kepada Tuhan Yesus, kegenapannya Tuhan Yesus, berarti Alkitab kita ini tetapi dikatakan pewahyuan ini adalah progresif, berkembang, ya, semakin dibukakan mulai dari pintu gerbang, ukurannya ditentukan, alat-alat yang jasmani, kemudian masuk halaman, dari halaman masuk ruang suci, dari ruang suci masuk ruang maha kudus. Di ruang maha kudus itu, coba saudara lihat, yang di bawah peti tabut perjanjian itu ada 3 benda. Itu sudah tidak memiliki ukuran seperti ukurannya meja roti sajian di ruang suci, masih ada ukurannya. Itu menunjuk kepada benda yang tapi kalau alam roh itu tidak ada ukurannya. Kalau saudara menyembah Tuhan, maka harus menyembah Dia di dalam roh dan kalau yang datang ke sini iblis, dia tidak berbicara firman, saudara harus tolak. Kalau saya datang bukan keinginan saya, ya, saudara bertanya, Romo datang, saya tidak akan datang. Di balik kemarin Romo tegaskan, saudara berteriak, Romo datang, ingin orang lain melihatnya, ingin menontonnya. Tuhan itu bukan barang sembarangan. Dia berbicara face to face dengan apa? Untuk pintu gerbang dia tidak bisa, ya, dia tidak bisa. Oleh sebab itu saudara harus pahami, ya, setelah masuk ruang suci. Jadi Rasul Paulus melihat kumpulan ibadah yang dia tuliskan dalam Ibrani. Itu bukan dilihat dengan mata yang jasmani. Pada saat itu jiwa rohnya itu diangkat, tubuhnya apa? Ya mungkin waktu itu kalau ada yang lihat dia mati. Kalau ada yang lihat mungkin dia
dikuburkan. Tuhan itu penuh dengan misteri. Waktu Rasul Paulus itu mati, tidak ada yang di loteng, tidak ada temannya. Diizinkan Tuhan supaya pada saat jiwa rohnya dibawa kembali, dia hidup, tidak bermasalah. Kalau waktu itu Rasul Paulus terjadi ripce, angkat jiwa rohnya, Bapak Bagio Renekso di situ, pasti Pak Bek sudah menyiapkan apa? Peti, kemudian mempersiapkan kuburan dan pemakaman. Tetapi Tuhan itu sedemikian dahsyat dan ajaib, ya. Jadi Rasul Paulus melihat kumpulan yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 12 tadi, ya, di Bukit Sion yang dilihat. Di sana gemuruh sekali, ya. Di situ para malaikat ada, Tuhan ada, orang hidup ada, orang mati ada. Itulah kumpulannya Bukit. Kalau kumpulannya Bukit Sinai, semuanya hidup. Gunung itu bisa kamu apa? Sentuh, bisa kamu lihat. Tapi kalau kumpulan Bukit Sion, di situ ada Allah, di situ ada malaikat, di situ ada orang hidup, dan di situ juga ada orang yang mati di dalam Tuhan, yang jiwa rohnya itu sempurna. Amin. Ini Alkitab. Tidak mungkin ada pemisahan setelah kematian, betul. Tetapi Yohanes pasal 17 saudara membaca, pada saat Tuhan Yesus, kenapa bilang oh dia Tuhan? Bukan, Tuhan ingin mengajarkan kepada manusia yang darah daging ini. Kalau selama manusia darah daging ini mengandalkan otak pikirannya, tidak akan mampu memahami apa maksud Tuhan. Kalau itu kejadiannya dengan Tuhan, berarti didikan Tuhan. Seperti Tuhan berbicara di dalam Matius pasal 5, berbahagia, ya kan, itu perkataan Tuhan Yesus. Jadi kalau kejadian Tuhan Yesus membawa 3 muridnya, dan waktu itu, ya, roh yang sudah sempurna yang dilihat oleh Rasul Paulus, yang muncul waktu itu siapa? Elia dan Musa bisa dilihat langsung. Sehingga Petrus waktu itu mau mendirikan apa? Kalau nggak dilihat, gunanya apa? Itu akan terjadi mendekati waktunya. Sekalipun waktu itu Tuhan katakan, jangan beritakan, jangan omongkan mengenai apa yang kamu lihat sampai waktunya tiba. Segala sesuatu berarti Pengkhotbah pasal 3 berlaku, ya. Jadi kumpulan Bukit Sion itu, ibadah Bukit Sion itu, ya, di situ sangat gemergah. Di situ ada Allah, ada malaikat, ada orang hidup, ada roh-rohnya yang sudah sempurna. Entahkah dikatakan ibadahnya amburadul, tidak tertib, dan lain. Inilah yang dilihat oleh Bopo Rasul Paulus. Amin. Penampakan malaikat itu sangat memukau. Bopo Yohanes Pembaptis di dalam Wahyu pasal 20. Begitu Bopo Anom Rogo muncul, ya, Bopo Yohanes bagaimana? Ingin menyembah, berarti pamornya malaikat itu sangat dahsyat. Amin. Ketika dia hadir, dia sangat dahsyat. Tetapi orang-orang yang mengandalkan otak, berkepala otak, itu tidak akan bisa melihat. Tidak bisa diukur pekerjaan Tuhan ini, tidak bisa diselami, karena dia roh. Selama manusia ini masih hidup di dalam darah dan daging, tidak akan pernah memahaminya. Itulah sebabnya kalau sekarang kita kembali ke Wahyu pasal 20 tadi, tentang kunci yang dipegang oleh malaikat yang dari surga, kemudian anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ini berbicara seperti yang tadi dikatakan, ini adalah malaikat sang surya dengan tim, ya, dengan tim. Oleh sebab itu, sebelum saudara, perhatikan baik-baik apa yang saya sampaikan kepada saudara. Catat dengan hari ini, tanggal hari ini, bulan ini, jamnya dan tahunnya. Untuk persiapan memasuki Wahyu pasal 20, maka semua ratu ngiras imam. Kalau sekarang, kalau dulu, ya, kitab Wahyu yang dibuka dengan pola tabernakel yang memunculkan hierarki. Hierarki itu apa? Mulai dari apa?
malaikat sang surya, 7 guru, 70, 490 sampai hamba-hamba. Nah, itu Romo ajarkan di dalam tubuh. Setelah Romo pergi, bukan berarti pewahyuan ini selesai. Ini bukan zaman Taurat sehingga Musa harus ada penggantinya Yosua, paham? Ini bukan zaman Taurat. Taurat itu sudah disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya begitu memasuki kitab Wahyu, turun dari surga malaikat yang turun dari surga malaikat, karena Romo tidak turun lagi. Kalau tubuhnya Romo sudah membusuk di mana? Di utara loyo. Tulang-tulang mungkin kalau saudara gali masih ada, tetapi jiwa rohnya di bawah Tuhan. Karena apa? Kitab Wahyu secara umum itu terkena tabut perjanjian Allah. Ruang Maha Kudus itu bukan ruang darah daging, tetapi ruang roh. Allah itu roh. Itu sebabnya saudara ini akan dibawa. Nanti saudara pasti dikatakan sesat. Orang mati harus datang lagi dan lain. Dengarkan saja, tidak usah marah. Amin. Tidak usah saling menghakimi, jangan membenarkan diri. Lihat, waktu ini berjalan. Dari bulan Januari pasti nanti kembali kepada tinggal tahunnya yang berubah. Nanti saudara lihat. Tidak usah, karena pada akhirnya Tuhan berkata, Matius pasal 16 kemarin itu, pada hari terakhir Tuhan berkata, banyak orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tetapi di hari terakhir baru Tuhan menyatakan bahwasanya apa? Aku tidak kenal engkau. Jadi jangan biarkan mereka berjalan. Amin. Saudara berjalan, ya, yang tidak mau tinggalkan. Amin. Israel berjalan di tengah-tengah gelimpangnya mayat. Ya, berapa ribu mayat yang bergelimpangan di padang gurun. Tidak menunggu, Allah itu tidak menunggu. Allah itu sabar. Itu waktunya diperlambat. Tuhan ingin melatihnya. Jadi, saudara, apakah ini benar? Sana yang benar? Apakah si C yang benar? Saudara sebagai ratu miras imam, Rasul Paulus saja kepada jemaat di Korintus katakan, jemaatku tidak memiliki apa? Karakter berbantah-bantah. Biarkan semuanya, terima semuanya. Amin. Saudara dikatakan sesat, biarkan. Amin. Kalau saudara sesat, bukan dia yang masuk neraka. Yang masuk neraka siapa? Jelas yang sesat dong. Ya udah, biar berjalan yang tidak sesat, biarkan berjalan. Amin. Jangankan mereka, suami istri, masing-masing keselamatannya tetap, ya kan? Di tempat tidur, satu diangkat, satu tertinggal. Kalau saudara mendengarkan suara-suara seperti Ibrani pasal 12, saudara tidak akan sampai nantinya. Saudara akan sibuk mengurus perkataan yang satu, omongan yang satu, omongan yang lain dan lain sebagainya. Sudah cukup sampai di situ, Romo akan kembali. Sebelum saudara ini ratu ngiras imam, yang tadi hierarki, yang sekarang setelah yang dari surga itu turun, di atas semuanya, setelah dia turun, maka saudara akan dilatih menangkap naga mulai sekarang. Mungkin naganya kecil, ya toh, belum naga yang bertanduk berapa? Bertanduk 10, kepalanya 7, tanduknya 10, mahkotanya. Sekarang tidak usah dulu, ya toh. Dilatih dulu dengan setan yang suka ngejek, ya kan? Nanti lebih ditingkatkan lagi, otomatis melihat medannya, ya, sebagai alat peraga. Oh, rasanya daging ini seperti apa? Kayak rontok gitu ya, kayak napas kita itu kayak mau hilang. Tidak mudah sebagai alat peraga itu. Kalau tidak berani mati, jangan menjadi alat peraga. Mintalah kepada Bopo Amongrogo, Bopo, sampai di sini saja pertemanan kita, ya kan? Pertemanan kita selesai, berarti harus berani, ya. Tuhan itu maha cerdik, amin. Boponya lebih cerdik lagi. Kan sudah Romo sampaikan, sondang itu tidak tanda tangan berani mati, tanda tangan tidak mau. Karena karena namanya baru pertama menginjak, ya, suasana firdaus seperti itu. Wah, rasanya apa? Nggak mau pulang. Baiklah, kalau kamu nggak mau pulang, tanda tangan dulu ini supaya kamu tidak pulang. Ternyata
Ya memang kalau tidak pulang berarti apa? Mati. Ya, dijebak. Tetapi tulus. Ya. Jadi kalau saudara tidak berani mati sebagai alat peraga, atau saudara penyampai nubuat, nanti dia tersinggung, nanti dia saya menghadapi benturan. Kalau saudara tidak siap, udah katakan perpisahan sampai pertemanannya sampai sekian dulu Bopo, ya. Nah, kalau saudara tidak takut mati, justru saudara akan hidup. Tapi kalau saudara takut mati, malah justru tidak tahu. Kalau takut kehilangan justru oleh sebab itu jangan takut kehilangan. Amin. Jangan takut dikatakan sesat, jangan marah atau apapun, ya. Ibadahnya dikatakan kacau, ribut, menjijikkan, ya. Tidak ada aturannya, tidak apa-apa. Memang tabut perjanjian tuh, lihat ukurannya itu tidak semua punya ukuran, ya. Karena sudah mencapai targetnya. Ya, coba Bapak Lukas, ukuran peti perjanjian itu, petinya itu berapa Pak Lukas? Kalau buli-bulinya Pak, ukurannya berapa buli-buli? Peti itu ada ukurannya. Berapa Pak? Ada ya di Alkitab ya. Ya. Enggak hafal. Ya, nanti dihafalkan lagi. Berarti belajar taber bukan hanya kitab Wahyu. Amin. Karena kitab Wahyu itu dibuka dengan pola taber. Oleh sebab itu belajar lagi dari pintu gerbang. Ya, Romo ini berpikir ya, setelah melihat kekristenan, setelah Romo di atas berjalan melampaui satu negara ke negara lain, melihat para hamba-hamba Tuhan yang berkaliber nasional dan internasional, yang penuh dengan urapan, mujizat, kesembuhan dan yang lain. Ya, Bopo Amung-Rogo berkata, bagaimana ya pertobatan mereka dan hidup baru mereka. Saya berpikir jangan-jangan perlu juga ini Ratu Miras Imam ini semua dibaptis ulang. Kemudian Bapak Amung-Rogo katakan iya akan dibaptis dengan gelombang badai tsunami yang dahsyat. Amin. Ya. Tsunami yang dahsyat itu bicara soal proses hidup, akan memurnikan saudara sampai kemudian memunculkan hati nurani yang baik. Amin. Jadi peperangan itu pasti akan terjadi. Amin. Sekarang itu dulu dilatih dulu dengan ular kecil dulu, mungkin ukuran 1 meter atau setengah meter, ya. Kalau sudah bisa, sudah menang, nanti dengan ular yang berapa? 2 meter. Kalau sudah bisa lagi, ularnya berubah menjadi naga. Setelah besar lagi, naganya semakin tua, ya. Setelah besar lagi, bukan lagi tua, tetapi merah padam. Saking kemarahannya, nafsu bunuhannya itu sangat dahsyat. Yang ingin dibunuh siapa? Raja di atas segala raja, mempelai pria surga, sehingga harus diungsikan kemana? Nah, kalau pengajaran lama, mempelai masuk ke padang gurun pengungsian, dipelihara 3,5 tahun, maka anak laki-laki Wahyu 12 itu dibawa ke tata Allah. 3,5 tahun kemudian dia muncul dan dia memerintah sebagai raja dengan tanda gada besi. Amin. Jadi sudah paham ya. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba nanti ada yang sudah barusan dipakai oleh Boponya, atau mungkin Tuan Adonai, atau mungkin Romo, kemudian dia ini tren lagi, ya kan? Semakin sesat lagi. Tapi kalau sudah selesai masa pelatihannya, apa mau latihan terus? Tidak kan? Jangankan di dalam Tuhan, dunia punya bagaimana mereka untuk selamat, ya. Di sekolah-sekolah ada enggak dipraktekkan simulasi kebakaran, simulasi apa lagi? Gempa, simulasi apa lagi? Tsunami. Jadi apakah Ratu Miras Imam ini bebas daripada latihan? Oleh sebab itu, pada saat berlatihlah sungguh-sungguh. Amin. Kunci peperangannya apa? Kurios. Kalau sudah seperti itu jangan nyanyi terus. Ku menang. Nyanyi
peperangannya bagaimana? Langsung kurios sakilamayo, ya. Kalau sudah seperti itu tidak usah berdiri, bisa duduk, bisa berdiri, karena sudah ada panitia yang Nah, kalau panitia yang mengurus ya otomatis tidak berdiri. Saudara kalau tidak masuk di dalam kelompok yang tanda tangan, saudara bisa berdiri, bisa duduk. Lebih semangat menaikkan apa? Kalau misalnya musuh datang, ya, menyerang, prajurit sembunyi atau menampakkan diri? Ya, kalau kamu nampakkan diri langsung tembak. Oleh sebab itu langsung menaungi diri dengan kurios sakilamayo, ya, ambil posisi, ya. Nanti kan sudah ada mau komando. Kurios sakilamayo, boleh berdiri lebih itu. Tapi kan saudara sudah capek memuji Tuhan, ya kan? Istilah di luar itu, ya kan? Mereka nyanyi memuji Tuhan sampai capek. Setelah capek karena capeknya pingsan. Terus dikatakan Tuhan dah datang, Romo dah datang, pokoknya dah datang. Orang mau berkata apapun silakan, ya. Paham? Ya. Jadi yang ingin Bopo sampaikan kepada saudara, pelatihan Wahyu pasal 10 ini pasti semakin, Wahyu pasal 20 ini pasti akan semakin intensif. Nanti akan dibawa ke tempat-tempat yang seram, supaya yang masuk itu apa? Seram, supaya senjatanya semakin apa? Di setiap pelatihan saudara harus belajar mencermati. Di setiap pelatihan saudara harus cermat melihat situasi, sehingga pada saat betul-betul nanti tim itu sudah siap, waktunya sudah tepat. Saya tidak pernah mengatakan bahwasanya datang tahun ini atau tahun ini, tidak. Tetapi yang paling tahu waktunya adalah Tuhan. Kedatangan saya dari tabut perjanjian mempersiapkan umat yang kudus dan layak untuk Tuhan. Amin. Tidak ada di luar itu. Karena ya, puncak dari semua apa yang akan Tuhan kerjakan adalah pesta kawin anak domba. Jadi jangan dibuat susah, ya. Sudah kesusahan saudara itu sudah banyak, ya. Miskin sudah diberikan, dianugerahkan kepada saudara kemiskinan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kelaparan sudah Tuhan anugerahkan. Terus kehinaan dan apalagi, ya kan? Jadi tetap bersukacita sampai puncak acara Tuhan, yaitu mempelainya siap sedia. Tadi malam atau kapan itu yang dipersiapkan itu adalah mempelai dulu terlebih dahulu. Setelah mempelainya sudah dipilih, sudah dijajaki, pacaran kata Mas siapa tadi malam itu, ya kan? Pacaran, penjajakan. Kemudian ada seia sekata, apakah engkau mengikuti aku kemana saja aku pergi? Mempelai wanita berkata, aku sudah mengikuti engkau Tuhan di padang gurun yang tiada tetaburannya, kata Yeremia. Kemudian berkata lagi, antara kafir dan Israel kami sudah mengikuti kemana saja engkau pergi, ya. Kemudian masuk Wahyu pasal 19, perjamuan kawin, pesta besar. Amin. Jadi kita akan menyongsong pesta besar. Lupakan kesusahanmu, tetap bersukacita dalam kemiskinanmu dan ketiadaan berkatmu. Amin. Tidak apa-apa. Mobilmu paling jelek di bumi ini dibanding mobil yang lain, tidak apa-apa. Amin. Berkatmu lebih sedikit dibanding yang lain, katakan puji Tuhan, jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Amin. Sebab besar kasihnya kepada kita, aku bersuka cita. Amin. Jadi kalau sudah nyanyi itu betul-betul saudara harus memuji Tuhan. Katakan, jadi seperti Tuhan itu ada di tengah-tengahmu dan kamu menari, jiwaku membumbung tinggi seperti, dan kamu melihat mempelai pria surga itu senyum, ya kan? Dan semua kesusahanmu, sakit penyakitmu, semua apapun yang menjadi beban yang ada di dalam hidupmu, Tuhan katakan, lepaskan kekasihku, perdengarkan suaramu, perlihatkan senyummu. Amin. Jangan jiwaku membumbung tinggi
seperti tidak ada. Tetapi semangat memuji Tuhan. Pada saat engkau bersuka cita memuji Tuhan, maka Bopo Amang Rogo katakan, jejakmu, langkahmu akan mengikuti. Tidak harus ditoret, tidak boleh ke kanan dan ke kiri, ya. Sudah besar, ya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Selamat malam Om Lili sama Tante Lili. Ya, di dalam raga Ibu Sondang ini saya datang atas kehendak Tuhan. Tetap setia di dalam Tuhan. Panggilan Allah atas Bapak Lili, penetapannya atas Om Lili ini, ya, tidak akan salah, Om. Percayalah, upahmu, pelayananmu akan menyertai langkahmu kemanapun pergi. Amin. Ya, ada anak saya ini Lucy, ya. Papi sudah izinkan kamu kembali untuk engkau membuka cabang di mana? Di Jakarta. Karena posmu dekat dengan Bandung, kamu dari Bandung. Perhatikan, Lucy, ya. Jadi kamu topang suamimu. Sekalipun dengan satu jemaat dilayani sungguh-sungguh. Amin. Om Lili, saya titip anak saya Bagio, ya, untuk nanti dari Bandung dia bisa merintis di Jakarta, begitu Om Lili. Tuhan memberkati Om Lili, percayalah, semua diberkati Tuhan. Mungkin ada yang baru saya belum kenal. Oh, saya kenal dengan papanya. Kalau di sana Pak Kacung, oh ini ternyata putrinya. Oh, menantu. Oh ya. Yang anaknya yang dulu waktu pernah datang ke sini. Oh ya. Ya. Selamat datang Ibu Leni. Tuhan akan menidurkan engkau dengan tenang dan kau akan dibangunkan, diubahkan menjadi ratu miras iman. Amin. Begitu kita akan bertemu kembali seperti yang Romo sampaikan. Romo tidak tahu besok pagi atau sore atau besoknya sore atau di luar acara ini, tetapi seperti Tuhan Adonai berkata, I lose no because nahai. Yes, saya akan menyampaikan sesuatu yang baru bagi saudara. Di Alkitab itu sudah ada, tetapi belum dibukakan. It's no because it's time to listen. Yes, boleh. Okay. Baik. Begitu, ya. Tuhan memberkati saudara, tetap setia menjalani proses salib yang sudah Tuhan tentukan. Kita nyanyi, jiwaku membumbung tinggi seperti